Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Oke, materi kita hari ini berbicara tentang wakaf. Apa yang dikatakan dengan wakaf? Secara bahasa, wakaf artinya berhenti atau menahan. Sedangkan menurut istilah yang dikatakan wakaf itu adalah menyerahkan suatu benda yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya oleh umum atau masyarakat. Nah, dengan kata lain, yang dikatakan wakaf itu adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian yang kedua, apa itu dalil tentang wakaf? Dalil tentang wakaf itu yang pertama bisa dilihat nanti dalam Quran surah Ali Imran ayat yang ke-92. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbuna wa ma tunfiku min syai'. Artinya, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Yang kedua, dalil tentang wakaf itu bisa dilihat nanti dalam hadis riwayat Abu Daud. Apa kata Rasulullah? Iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin, au ilmin yantafa'u bih, au waladin solihin yada'ulah. Artinya, dari Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang muslim meninggal, maka terputuslah semua amalannya kecuali hanya 3 yang tertinggal. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Menurut pemahaman para ulama, yang dikatakan dengan sedekah jariyah itulah yang termasuk dengan wakaf. Yang ketiga, rukun wakaf. Apa saja yang termasuk rukun wakaf itu? Yang pertama, ada orang yang mewakafkan hartanya atau yang disebut dengan wakif. Syaratnya, yang pertama kehendak sendiri. Yang kedua, atau bukan dipaksa. Yang kedua, dia berhak berbuat kebaikan terhadap harta yang dimilikinya. Nah, itu rukun wakaf yang pertama. Rukun wakaf yang kedua, ada harta yang diwakafkan atau yang disebut dengan mauquf. Apa syaratnya harta yang diwakafkan itu? Yang pertama, syaratnya kekal zatnya. Yang kedua, jelas barangnya. Kemudian milik orang yang mewakafkan hartanya sendiri, bukan harta orang lain. Yang ketiga, rukun wakaf itu adalah mauquf alaih atau nadir. Apa tuh mauquf alaih atau nadir? Yaitunya sekelompok orang atau badan hukum yang bertugas mengurus dan memelihara harta wakaf tersebut. Nah, apa syaratnya? Yang pertama, mereka berhak memiliki sesuatu tentang harta wakaf tersebut. Yang kedua, orang itu tidak pemboros, kemudian dia berakal sehat. Yang ketiga, tidak di bawah pengampunan. Yang keempat, rukun daripada wakaf itu yaitunya ada sigot atau ikrar wakaf. Apa tuh sigot atau ikrar wakaf? Yaitunya ada semacam ucapan bahwa dia akan mewakafkan hartanya. Syaratnya yang pertama, tidak memakai ta'li atau persyaratan. Ya, umpamanya saya wakafkan ini dengan syarat, tidak ada seperti itu. Yang kedua, tidak dibatasi dengan waktu. Contohnya, saya wakafkan tanah ini dengan waktu 1 tahun dan sebagainya. Itu tidak sah kalau seperti itu. Ya, jadi itulah rukun wakaf tersebut. Yang keempat, syarat harta yang diwakafkan. Nah, kalau begitu apa syaratnya harta yang harus diwakafkan itu? Yang pertama, harta itu harus kekal zatnya, tidak mudah hancur, tidak mudah binasa. Ya. Yang kedua, jelas barangnya. Yang ketiga, milik wakif sendiri atau orang yang mewakafkan hartanya tersebut. Nah, ya. Nah, lalu wakaf itu tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan. Untuk itu, perlu adanya penataan administrasi wakaf secara baik dan benar, sehingga memiliki kekuatan hukum. Namun, menurut Imam Ahmad bin Hambal, menjual harta wakaf itu dibolehkan
jika harta wakaf itu hilang manfaatnya atau kurang manfaatnya, untuk dibelikan barang baru yang lebih nampak manfaatnya, maka menurut Imam Ahmad dibolehkan. Oke, demikian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah.